Bener-bener malu-maluin. Paniknya Roy Panci emang udah level dewa. Sampai-sampai nekat ngeles pakai alasan dia yang membuat undang-undang ITE segala. Lah giliran ditanya pasalnya, gelagapan dia, gak bisa jawab. Bisa-bisanya loh nyebut analisa orang lain salah semua. Dan gak kalah kocak nih guys, pengacara kebanggaannya si Tompel malah ngelantur dengan menuding Pak Jokowi sebagai biang kerok kasus ini gak selesai-selesai. Lah, kocak banget kan? Jelas-jelas loh kalian itu yang terus-terusan membuat ribut dan ngulur-ngulur waktu dengan drama gak penting itu. Gerombolan ini tuh emang gak punya urat malu. Udah salah, ngajak ribut, kok malah nyalain orang lain. Bung Faldo itu kan narasi yang berulang yang sangat menyembuhkan dan terbukti tidak bisa meyakinkan publik untuk menghentikan keyakinan mereka bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu bermasalah. Gitu. Tambah lagi setelah ada Asrul Sani makin meyakinkan publik secara teknis harusnya dengan menunjukkan itu sederhana, tapi diulur-ulur begitu. Apa sih mau disembunyikan dari Republik ini soal selembar dokumen? Selanjutnya memang masalah ini menjadi lama, panjang, dan melelahkan itu bukan karena ulah pengkritik, justru Joko Widodo sendiri yang kemudian memasukkan ke proses hukum 30 April yang lalu begitu. Dan saya justru tidak menghormati proses hukum di Polda ini ya, karena pada saat yang bersamaan dugaan kepalsuan ijazah itu di Barreskrim Mabes Polri justru dihentikan. Ini yang kemudian kami tangkap, kriminalisasi ini dilayani oleh polisi dengan cara apa? Menghentikan kasus laporan masyarakat tentang dugaan ijazah palsu di Barreskrim. Pada saat sama melanjutkan proses di Polda sampai hari ini klien kami pun jadi tersangka. Jadi apa sih yang mau dipamerkan kepada penduduk di negeri ini kalau perlakuan terhadap anak bangsa itu berbeda? Dan kalau kita bicara tentang lama itu justru yang ditanya harusnya saudara Joko Widodo. Apa sih yang kau takutkan, kau khawatirkan sehingga engkau menyimpan tuh barang yang nggak dibawa mati juga itu jasa? Wah gila bener ya teman-teman. Si Tompel nih ya, pengacaranya si Roy Suryo ini menuduh Pak Jokowi lah yang membuat masalah ini, perkara ijazah palsu ini berlarut-larut gak selesai-selesai. Bahkan menyalahkan Pak Jokowi kenapa laporin kliennya. Loh, maksud Anda dan klien Anda itu sudah memfitnah Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi harus diam saja begitu? Gak boleh laporin balik? Loh, kalian kan yang bikin perkara ini jadi ribet. Coba kita lihat komentar-komentar dari netizen mendengar pernyataan si Tompel barusan ya. Tuh, seperti akun Kryptonite TikTok ya, misal gue tuduh tetangga gue zina, gue maksa tetangga buat zina lagi atau gue buktikan kalau dia zina. Kasus ini lama, betul setuju lama. Cuma kalau kliennya nggak aneh-aneh juga ya nggak ada kasus nih. Atau kalau mau nuduh nggak apa-apa asal udah pegang data dulu. Sekarang kalau Pak Jokowi ikut mau mereka menunjukkan udah ketebakan malah makin koar-koar. Udahlah setuju ya sama sih katanya netizen ini teman-teman. Mau Pak Jokowi ngasih tunjuk ijazahnya percuma juga. Mereka bakal tetap bikin rame-rame. Jelas ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah diterangkan oleh koordinator tim non litigasi kami, Pak Ahmad Kosinudin, bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting karena apa? Satu ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan mengajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca undang-undang ITE, dia menerjemahkan sendiri undang-undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Respon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain, itu adalah pasal yang salah. Karena berulang kali pihak sana mengatakan, kan ijazahnya analog. Iya. Pasal 32, 35 itu tentang dokumen
gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Maksudnya gimana jadi kami nih? lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut, dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya clear anunya, apa agenda kita hari ini. Tuh teman-teman, aduh emang bener-bener ya si Roy Suryo dan kawan-kawan ini bikin gaduhnya itu nggak selesai-selesai, ya kan? Gerombolan kalian itu loh yang justru menjadi biang masalahnya, yang bikin masalah ini berlarut-larut. Gagal serang A, ganti serang B. Gagal lagi, ganti serang C, dan seterusnya teman-teman ya. Dan lebih kocaknya lagi, ia mengatakan kalau dia ini adalah orang yang menyusun undang-undang ITE. Wah. Masa? Bener nggak tuh? Polisikan oleh Bapak Jokowi dengan pasal UU ITE, Roy Suryo tidak terima karena UU ITE itu dia yang buat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Yes. Jadi akhirnya Pak Jokowi itu melaporkan Roy Suryo ya guys ya. Terus secara gamblang, secara belak-belakan, Roy Suryo bilang kalau Pak Jokowi itu jahat karena menggunakan UU ITE untuk mempidanakan. Karena dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal sabrek, ya, ada pasal 310, 311, 27A, ITE, 232 ITE dan 35 itu. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu saya kasih ke dia, ya, di dalamnya bisa minta ditulis. Hanya itu aja. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Siapa yang Lah. ya? Sedangkan kemarin beliau ya Roy Suryo itu mengatakan bahwa silakan aja kami berempat sudah siap jika diperkarakan, jika dipidanakan. Apa dia lupa sama omongannya sendiri ya? Nih gue puter omongannya dia kalau dia lupa. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik Lah, atau penghinaan suka-suka yang dimana dong. Jokowi harus lapor sendiri, dan ketika dia lapor sendiri kita adu bukti. Ah tuh, udah inget belum? Sekarang dipidanakan, diperkarakan sama Pak Jokowi kok nggak terima dengan alasan UU ITE itu saya yang buat. Saya termasuk perancang UU ITE. Lah piye tahiki? Ini adalah definisi merancang untuk menjerat diri sendiri. Betul. Tahu dong kenapa RUU perampasan aset tidak disahkan sampai detik ini? Nah ini jawabannya. Takut mereka yang mengesahkan, mereka yang terjerat. Nah, Menurut gue kan? ya, Roy Suryo ini adalah orang yang memiliki kecerdasan di luar batas, melampaui batas. Di luar rata-rata, saking di luar rata-ratanya, dia bisa merancang undang-undang yang dia prediksikan dan dia butuhkan saat ini. Kemarin Betul. katanya siap dipidanakan, siap dipolisikan. betul. Sekarang dilaporin kok memble, kok ngegandeng Komnas HAM, menghadap Komnas HAM, minta tolong Kagama, minta tolong alumni Gajah Mada. Ini gimana sih? Roy Suryo merancang UU ITE, tapi dia bilang orang itu jahat kalau menggunakan UU ITE untuk mempidanakan seseorang. Lah, dulu gua masuk Barreskrim karena UU ITE dan gua itu bisa dipidanakan. Berarti dulu orang yang mau mempidanakan gua tuh jahat ya. Padahal Betul. saat itu gua mengakui kalau itu adalah kesalahan gua dan gua memang siap untuk diperkarakan, siap untuk dipidanakan. Terus buat apa undang-undang ITE dirancang kalau tidak bisa dipakai atau tidak bisa dipergunakan untuk menghukum seseorang? Buat apa ada itu ITE? Pencemaran nama Betul. baik itu adanya di UU ITE. Kalau UU ITE pencemaran nama baik tidak bisa digunakan untuk menghukum seseorang, maka semua orang akan dengan sadar dan akan dengan sengaja mencemarkan nama baik banyak orang karena tahu, oh, gua nggak bakal nih dimasukin penjerong, gua nggak bakal nih kena hukuman dan segala macam. Buat apa itu undang-undang dibuat? Pantesan dari dulu banyak banget yang bilang kalau UU ITE itu adalah undang-undang karet, pasal karet. Ternyata yang merancang dia. Pantesan aja UU ITE itu banyak disalahgunakan orang-orang yang salah tapi nggak mau disalahkan. Ternyata ini adalah definisi senjata makan tuan. Setuju, itu adalah definisi dari senjata makan tuan. Gak nyangka banget ya, yang katanya dia susun-susun itu ya undang-undang ITE, ternyata malah jadi bumerang buat si Roy Suryo ini sendiri teman-teman. Setuju nih sama si kakaknya tadi, yang berhasil menampung
tebal mulutnya si Roy Suryo. Sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan nomor 14 tahun 2008 ya, itu kalau yang bersangkutan mau buka dibuka. Kalau Salah, ini salah, nggak bisa baca undang-undang, nggak usah ngomong undang-undang, Mas. kalian. Coba Anda baca di pasal 17 18. Saya nggak usah baca, saya ya, buat. baca sekarang coba. Saya yang buat. Saya baca itu tiap hari. Iya. Pasal 18 ya. Coba bunyi. Pasal 18 ya itu Coba bunyiin. itu silakan dibuka ya. Coba bunyiin. Kalau bunyiin artinya sekarang. nih, kalau itu untuk kepentingan pejabat publik. Iya, publik. Public domain itu ada pasalnya di situ. Saya yang kemudian membuat undang-undang itu dan ada pasalnya pada tahap tadi. Yang 18 bisa pasti hafal dong. Apalah ada. Sebutin. Ada enggak? Sebutin tanggal aja. Kita yang buat. Dia hanya tapi dia enggak jawab. Enggak usah. Enggak usah. Enggak ada bisa dibantu. Ini juga enggak ada pasalnya. Mana yang public domain dan private domain yang di awal. Kalian lihat dan menyaksikan dengan mata kepala kalian sendiri kan teman-teman. Sok-sokan ngaku-ngaku bangga kalau yang buat undang-undang itu dia. Tapi ketika dia disuruh menjelaskan, dia nggak bisa. Gelagapan teman-teman. Ini beneran dia yang buat atau cuma numpang nama doang? Waduh. Langsung auto kicep gak bisa ngomong dan ngeles. Walah parah bener nih Om Roy. Didampingi kuasa hukumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo selesai diperiksa oleh penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Roy Suryo diperiksa sebagai terlapor selama 11 jam terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Roy mengaku dicecar 38 pertanyaan, namun ia tidak bersedia menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan. Ia juga mengaku telah menyerahkan bukti pendukung berupa data elektronik mengenai akun media sosial yang pertama kali mengunggah meme patung stupa. Roy Suryo dilaporkan oleh Kevin Wu dan Kurniawan Santoso pada 20 Juni lalu dengan tuduhan penodaan agama Buddha. Ini orang tuh emang bener-bener gak kapok-kapok, selalu saja bikin masalah alias biang masalah ya kan. Rekam jejaknya aja terlihat jelas kalau ini orang emang suka banget buat gaduh ya kan. Perkara meme stupa Candi Borobudur yang dimirip-miripin sama Pak Jokowi akhirnya dia kena kan. Wah modiar lu. Ini nuduh-nuduh Pak Jokowi katanya membuat masalah ini berlarut-larut. Lah justru Anda yang ternyata terbongkar biang masalah, ya kan? Setiap penyidik itu dalam menyusun satu pertanyaan itu dia sudah melakukan analisa pilar yuk bersama-sama. Jadi kalau dikatakan bahwa polisinya bingung, saya nggak percaya. Karena saya tahu penyidik Polda Metro kan anak-anak yang profesional. Ya. Yang kedua, kalau memang dianggap tidak profesional, maka ada dua jalan yang bisa dilakukan, melaporkan ke propam atau mungkin ya, kita menunggu saja nanti kalau dari jaksa mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diteruskan, nah bolehlah ditulis gede-gede ke polisi tidak profesional. Jadi jangan secara dini kita mengatakan polisi tidak profesional ya, karena mereka itu kan dididik di Akpol, dididik di Sespim dan sebagainya, itu saya kira bidangnya kan beda dengan Mas Roy. Kalau misalnya mereka disuruh ngomong soal telematika mungkin nggak profesional. Tapi kalau masalah penyidikan pasti mereka lebih profesional dari Mas Roy. Kan? Saya kira mungkin kita janganlah membuat satu narasi yang merendahkan institusi, apalagi merendahkan profesi. Saya kira sebagai seorang akademisi mungkin itu kurang elok lah ya menurut saya. Jadi kita sebaiknya emang ciri-ciri NPD tuh ya sering banget merendahkan orang lain, entah itu profesi, secara personal, supaya dia tuh merasa lebih unggul begitu, ya kan? Kayak si Roy Suryo ini yang seenaknya menuduh kalau kepolisian itu tidak profesional, ya kan? Seolah-olah cuma Roy Suryo dan kawan-kawannya aja tuh yang lebih berkompetensi lah. Terus ngapain lu lapor ke polisi? Roy Suryo ini emang bener-bener ya. Pada akhirnya ditampal kan sama Ito Sumardi teman-teman. Modiar kan? Aduh emang bener-bener. Tulis aja kalau begitu di depan kantor kepolisian. Ini tidak profesional. Berani nggak? Aduh. Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah.
Gimana? Ternak Roy Suryo setelah dengar penjelasan Bang Andi Aswan, udah sadar belum kalian? Gak bakal sadar, Bang. Kalian dengar sendiri kan? Kalau foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu bukan fotonya Pak Dumatno. Itu kata Pak Dumatno sendiri loh ya. Nah, kalau kan? sampai ada yang mengatakan foto di ijazah Pak Jokowi itu foto Pak Dumatno, itu adalah omong besar dan fitnah. Bang Andi Aswan juga menjelaskan, kalau di foto ijazah Pak Jokowi itu juga ada tanda merahnya. Kalau diperbesar atau kita lihat secara langsung. Jadi buat Roy Suryo, Rismon Tifa dan kawan-kawan siap-siap dulu. Bawa kopernya diisi baju yang banyak. Jajanan yang kalian suka jangan lupa. Takutnya nanti di sana lama. Tuh teman-teman ya kan ditampal tuh sama Bang Andi Aswan ya. Dipermalukan nih gengnya si Roy Suryo CS di televisi nasional. Modiar kan kalian. Makanya kalau ngomong tuh ya minimal tuh dipikir dulu, ketahuan kan. Nuduh-nuduh itu fotonya Pak Jokowi palsu tuh lah. Yang punya foto yang ini nih atas nama Dumatno lah. Pak Dumatno aja mengaku itu bukan fotonya kok. Lah. Mumet kan? Aduh. Bisa nggak RT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya. Silakan, kan kamu yang menentukan. Ya ajak aja, yang lainnya terserah. Ya sudah, akhirnya maka RRT plus yang ada di tempat itu ya. Maka kita datang ke sini. Rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimli WA saya mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka. Gue bilangin sama emak gue loh. AI zaman sekarang tuh emang bener-bener ya teman-teman ya. Salah satunya nih netizen yang saking gedeknya sama si Roy Suryo ini diedit sedemikian rupa. Jadi seolah-olah si Roy Suryo ini nangis gitu, mewek teman-teman. Ya gimana nggak mewek? Kalau dalam dunia nyata kan kita nggak bisa seenaknya ngeluarin statement. Makanya jangan asbun alias asal bunyi. Sekarang mumet kan akhirnya dilaporin. Kemudian juga ini sudah jadi tersangka pula. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Bakal pakai baju oranye. Kelihatan belangnya bahwa yang di belakang Anda itu adalah orang besar. Jadi ya, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara kasih Indonesia tercinta, dengan saya kembali Dr. Gideon. Malam hari ini hari Minggu, tanggal 16 November 2025. Bapak Ibu sangat jelas ya bahwa pernyataan Pak Jokowi tentang ada orang besar di balik perbuatan Roy Suryo CS ini tidak salah, dan saya pun ribuan kali mengatakan itu mengingatkan kepada para Polri dan pemimpin bangsa kita bahwa ada pengkhianat di bangsa ini. Ada orang-orang yang berhati busuk, licik, curang, dan juga menghalalkan segala cara. Waduh. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lagi kita mudah terpancing. Roy Suryo hanya kebohongan yang diumbar. Bicaranya nanti akan ditunjukkan, nanti itu apa? Itulah tanda orang jahat Bapak Ibu. Dia hanya bisa mengelabui kita. Padahal nanti di persidangan pun tidak ada yang dia bisa buktikan satu hal pun. Itu kebiasaan orang licik begitu Bapak Ibu. Kebiasaan orang curang dan kebiasaan orang yang berlaku hianat. Selalu mengumbar. Nanti ada tunjukkan. Emangnya dia punya apa? Kalau memang dia menemukan sesuatu, pasti dia akan mengumbar ke publik. Nggak ada bicara itu, dia hanya menutupi kesalahannya, menutupi kebohongannya. Setuju nih sama si Bang Dr. Gideon nih teman-teman ya. Si Roy Suryo ini emang dan kawan-kawan emang makin jelas nih. Kalau dibalik ulah mereka yang selalu bikin gaduh dan menyasar Pak Jokowi dan keluarga, ada orang besar di baliknya. Waduh. Memang dari yang mereka perbuat, nantilah pembuktiannya ada. Inilah nantilah, itu mungkin lagi nunggu arahan tuh dari bos besarnya. Gimana kalau menurut kalian? Kira-kira kalian udah tahu belum siapa yang jadi bos besar di balik ulah dari trio RRT ini? Apakah bakal ketahuan nanti di persidangan siapa yang menyuruh mereka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe juga channel Perspektifnya. Jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.